Kalau di Wailau itu, kalau bilang jenis kenari ini banyak, Bang. Kalau setahu beta sekitar 15. Moderator SWA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ya, sehat. pengusaha muda nih. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Insyaallah. Iya. Sahabat moderator SWA, ini malam ketemu cerita mengenai makanan. Kalau cerita makanan ini juga suka ini malam. Jadi ada satu cemilan khas Kepulauan Sula. Halua Kenari, ya. Ini usaha ini sulama. Kalau usaha ini, kalau dari saya kemarin belum terlalu lama. Sekitar bulan Agustus kemarin. Tapi kalau untuk Halua Kenari ini sering dijual oleh saya punya mama. Kebetulan pas saya pulang kampung, ya, saya lihat ternyata di Wailau ini bagus, ya. Yang pertama, kenari paling banyak di kampung. Makanya beta punya inisiatif, bagaimana kalau beta harus memperkenalkan bahwa di Wailau ini tong punya halua kenari yang perlu orang banyak tahu. Oh, jadi ini usahanya usaha lanjutan usaha keluarga, ya? Iya. Ini bukan usaha keluarga sih, tapi kebanyakan di Wailau itu kan banyak orang punya pohon kenari, termasuk beta punya tete. Makanya biasanya orang yang jual kenari itu juga dong ambil dari beta pun mama dorang. Makanya beta bilang di beta pun mama, bagaimana kalau jantung jual keluar, orang yang buat sendiri, kelola sendiri. Nah. Jadi sebelumnya mama bikin ya sekedar saja, ya. Sekedar saja. Ada pesanan, ya. Tapi ini Eci bikin ini bikin yang betul home industry yang betul ini yang fokus untuk memang untuk khusus untuk memproduksi halua kenari ini, ya. Betul. Jadi di Wailau tadi Eci bilang kenari banyak. Terus jenis kenari apa yang dong pakai nih? Kalau di Wailau itu, kalau bilang jenis kenari ini banyak, Bang. Kalau setahu beta sekitar 15. 15 jenis? Ada 15 jenis. Tahu beta, toh? 15 jenis? Iya. Itu tipu. Beta kenari bentuk ya sama saja. Bedanya di mana? Bedanya di bentuknya, Bang, ya. Ada kenari yang dia bentuknya kecil, ada yang panjang, ada yang bontal, ada yang satu buah tuh DP isi sampai 3. Jadi ada juga yang DP yang isi tuh DP bentuk juga berbeda-beda. Ya, ada kenari yang DP rasa juga berbeda-beda. Oh, gitu ya. Makanya beta sempat diskusi dengan beta pun bapak, beta tanya, kenari ini kalau orang lihat kayak setiap bapak bawa di rumah dia beda-beda. Makanya beta pun bapak sampaikan bahwa kenari di Wailau ini yang bapak tahu dari orang punya tete punya dan bapak yang tanam sekarang ini itu kenari itu bermacam-macam. Beta bilang bedanya di mana? Bedanya di bentuknya, ya. Ada yang bentuknya kecil, ada yang besar, ya. Ada juga yang isinya tuh ada yang kulitnya warna pink, ada yang warna putih, ya. Dia pun nama beda-beda, ada nama? Ya. Namanya kenari saja. Tapi kalau orang Wailau itu atau khususnya orang yang tahu kenari itu dong tahu. Udah familiar yang itu, ya. Tahu bentuk-bentuk kenari itu. Dari DP rasa dan DP bentuknya. Jadi tadi jenis kenari tadi beta juga baru tahu ini malam kalau kenari jenisnya banyak. Dari kenari itu prosesnya bagaimana nih? Ini kan ketung sebutkan bahwa cemilan khas. Cemilan kata khas ini berarti harus beda dari yang lain. Iya, jadi kira-kira Eci bisa presentasikan bahwa barang Tom punya ini beda dari yang lain itu apanya? Coba Eci cerita singkat sedikit. Oke. Yang pertama yang beda Tom kenari halua kenari Dede Denci, ya. Produksi home industry desa Wailau itu dia beda. Yang pertama dari proses pembuatannya. Jadi kenari halua Wailau ini orang yang pertama itu kenari yang masih muda, ya, yang masih segar. Maksud beta yang dong baru ambil dari hutan bawa ke rumah tuh langsung tontoke. Hari itu juga. Untuk karena orang mau mempertahankan dia perasa. Yang pertama biar segar, tetap segar, gurih, enak dan garing. Jadi pas misalnya dari kabong, ya, pulang bawa kenari itu langsung ditoke. Ditoke setelah itu tong ambil DP isi tuh karena DP kulit di bagian dalam juga tong harus kupas dulu, ya. Tong kupas dulu, setelah itu orang pisah-pisahkan DP isi di dalam itu kan kayak bercabang. Iya. Kayak bercabang, tong pisah-pisahkan DP isi dulu, setelah itu tong cuci.
Cuci itu kalau beta mama biasanya bikin di rumah sama beta juga. Orang cuci sebanyak 2 kali cuci. Cuci dia pun isi tuh. Cuci dia isi karena yang apa? Air bersih nih. Di air bersih. Air mengalir karena tong ini. kupas dia kulit kan tong pegang dan tong tangan. Terus setelah pegang itu tong cuci kasih bersih sebanyak 2 kali. Setelah itu tong keringkan lagi. Keringkan itu kenari, baru orang mulai proses pembuatan halua. Yang pertama itu tong panaskan minyak atau tong goreng sampai dia mulai sudah matang begitu. Goreng kenari goreng nih. Isi kenari. Isi kenari nih, iya. Tong goreng sampai berapa jam itu biasa proses? Tergantung ya. Tergantung. Jadi halua kenari ini juga untuk orang mempertahankan dia punya kualitas rasa. Ada juga dia prosesnya agak sedikit rumit, Abang. Yang rumitnya bagaimana? Rumitnya begini, karena bedanya halua kenari Dedanji ini, orang proses pembuatannya dia masih lokal sekali. Masih tradisional ya. Masih klasik. Masih klasik. Tong masih mempertahankan kearifan lokal. Paham ya. Yang pertama itu halua kenari ini tong terabikan pakai kompor atau pakai gas ya. Gas LPG. Tong tungku dan kayu. Jori pekerjaan tambahan itu. Makanya dia agak ribet, Abang, karena yang pertama tong punya orientasi, tong punya tujuan ini. Bagaimana tong pung halua kenari dia tetap terjaga sama dengan tong orang tua dulu yang dong bikin halua terjaga di pung rasa ya. Iya, oke, baik. Karena kalau pakai minyak dengan apa pasti rasa beda ya. Ada pasti ada beda ya. Oh, pakai minyak tong pakai sama saja. Banyak pakai apa mau beda nih pakai kompor. Iya. Pasti ada beda ya? Iya, pakai kompor dan kayu bakar dia perasa itu agak beda. Iya, karena orang subukti sudah toh. Makanya beta sempat bilang di beta punya mama, apa bedanya tong bikin pakai kompor dengan apa bedanya tong bikin pakai kayu. Kalau pakai kayu itu dia perasa itu lebih gurih. Iya. Kalau pakai kompor dia perasa tuh kayak kurang gurih begitu. Kayak beda lah begitu. Makanya beta sampaikan kalau betul pakai yang orang tua pakai dulu waktu zaman dulu, yaitu dengan menggunakan kayu bakar. Yang original. Yang original saja. Kayak dia prosesnya itu lumayan ribet. Iya. Halua kenari ini satu kali produksi bisa, kalau tanpa begini bisa berapa tanpa satu kali produksi? Biasanya kalau satu kali pertama kan sebelum orang buat begini kan tong pakai yang kertas plastik ya. Iya, plastik. Plastik. Biasanya tong satu kali produksi itu kalau biasa buat sekitar 800 ya. 800 buah. Ya, bukan. Pokoknya 800, dihitung 800.000 ya. Itu yang pertama. Ya, tapi sekarang ini orang kan produksi pakai cup ya. Iya, cup. Jadi satu kali orang produksi itu orang hitung ya. Biasanya satu kali produksi 100 cup. 100 cup tergantung pesanannya. Jadi orang juga kenari yang segar itu tong siapkan ketika ada pesanan tong langsung lakukan pada hari itu. Jadi untuk mempertahankan rasa halua kenari Dedanji ini biar tetap gurih dan enak, jadi tong selalu menggunakan kenari segar. Kenari segar. Ini satu cup ini berapa nih harga? 25.000. 25.000. Murah sekali 25.000. Bisa tahan berapa lama? Sekitar 7 bulan. 7 bulan kalau dia punya ini yang buka ya? Iya, kalau dia tetap tertutup. Bisa 7 bulan ya? Iya, karena beta bukti dulu waktu beta kuliah, beta mama kan sering kirim kenari itu dalam bentuk toples. Jadi kadang biasa kirim kan ada 2 toples toh, satu toples beta biasa makan kasih habis, satu kan dia masih utuh. Nah, beta perhatikan ternyata halua ini tahan paling lama. Lama ya? Lama. Iya, 6 sampai 7 bulan ya? Iya, sampai 7 bulan. Kalau halua kenari ini kalau dia pun pasangan pas apa? Kopi, teh atau apa nih? Kopi juga bisa, teh juga bisa. Ya, kalau orang pengrajin ini yang produksi biasa kalau rekomendasikan itu cocok. Iya, cocok. Kalau mungkin mau diskusi juga ya. Kopi pahit bisa. Kopi pahit juga bisa. Sambil diskusi acara juga bisa. Iya. Jadi yang tadi Eci bilang tadi, cemilan khas Sula ini dia beda dari cemilan yang sejenis di daerah lain karena prosesnya itu. Prosesnya dan rasanya. Karena prosesnya masih original. Ya. Terus ini rasanya juga masih dipertahankan seperti rasa yang orang tua dulu bikin. Ya.
Jadi ya ini kan di Wailau ini toh? Iya, di Wailau. Iya, Wailau memang ya terkenal di tempatnya memang kenari. Terus mengenai apa bahan bakunya masih tersedia banyak di Wailau? Sampai sekarang ini bahan Ya, bakunya alhamdulillah masih ada. masih ada ya? Masih ada. Kebetulan untuk kenari saya punya kakek punya juga ada. Kebetulan saya punya bapak punya juga ada. Ya. Ada tanam baru lagi. Tanam baru lagi. Ya. Kenari kalau Eci tahu dia bisa tumbuh hampir berbuat berapa tahun? Paling lama itu udah 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oh, di sama. Karena ada satu pohon di tong punya belakang rumah, ya. Itu beta pembapa tanam beta pi kuliah semester 2. Beta pulang kemari selesai kuliah S1, kenari sudah berbuah. Berbuah. Oh. Jadi 5 tahun nih? Iya, sekitar 5 tahunan lah ya. Iya. Jadi memang ya tanaman ini dia apa? Dia tahan cuaca juga dan dia cepat berbuah. Cepat berbuah. Iya. Terus oke. Jadi itu tadi. Kalau Halua Kenari DNJ ini sering dapat permintaan yang banyak begitu? Ya, tergantung pesanan, Abang. Pesanan. Biasa pesanan bisa di atas 100-an bisa? Iya, ada. Ada. Ada yang pesan sampai 600 lebih. 600. Ya. Dan itu bisa disiapkan dalam waktu berapa hari? Bisa disiapkan dalam 1 hari. 1 hari bisa? Iya. Wih, luar biasa. Iya begitu ya? Iya. Oh, jadi pesanan bisa banyak apapun, tetapi Eci dong berusaha untuk memenuhi permintaan itu dalam waktu yang 1 hari. 1 hari. Boleh. Sekarang kalau macam saudara-saudara atau orang yang di luar daerah Sula kalau macam mau pesan, caranya bagaimana nih? Iya. Kebetulan yang orang pakai untuk promosi Halua Kenari dan DNJ itu pakai di sosmed ya, sosial media. Di Instagram, di saya punya Instagram juga. Instagram nama apa? Desianti Umasugi. Desianti Umasugi. Iya. Oh ya. Kalau di Facebook juga nama Desianti Umasugi yang saya sering post di. Desianti Umasugi huruf tulisan biasa itu? Iya, tulisan biasa saja. Okay. Terus di situ kan pada saat kita promosi atau posting itu biasa kan ditulis juga nomor HP. Nomor HP. Nah, nomor HP bisa dihubungi juga untuk mau di akun pesan, itu ada nomor HP. Ada nomor HP juga. Jadi dong mau pesan. Jadi pesannya nanti kirim. Kalau main di luar daerah dikirim. Iya. Lewat jasa pengiriman. Kalau kemarin kan saya pernah kirim ke Sulawesi, saya kirim lewat JNE. JNE dan sampai di sana dia aman. Dengan kemasan ini dia aman. Aman. Sing rusak tuh? Sing rusak. Iya. Oke. Ini artinya supaya dong jangan ragu kan? Iya. Yang sampai kirim jauh ke sana baru sampai sana dia hancur kan? Kesian juga kan? Tapi ini tanpa ini memang dia aman memang karena beta juga bagus ini. Bagus, jadi aman. Jadi seperti itu kalau mau hubungi, mau pesan di situ. Ya bisa lewat nomor HP, ya bisa juga lewat sosmed atau inbox langsung di saya punya messenger atau juga bisa lewat nomor yang saya sudah tulis di Facebook, nomor WhatsApp. Bisa juga telepon, bisa juga chat. Jadi nanti diantar. Kalau di sana diantar bisa? Kalau di sana langsung diantar depan rumah. Waduh, begitu ya? Langsung diantar depan rumah? Iya. Jadi kami menyediakan pesan langsung jadi dong antar sampai depan rumah? Langsung depan rumah ya. Jadi pembayarannya COD. Langsung depan rumah. Ongkir ada? Gratis. Kalau untuk area sana free ongkir? Free ongkir. Ya, kalau sudah di luar sana baru dapat ongkir. Oke, kalau itu sahabat muda Tersua. Kalau di sana free ongkir. Baik. Mantap. Bet boleh coba satu? Boleh. Wah, di pun tampu juga bagus ini. Ini kalau minum kopi hitam sedap ini. Memang digurih. Dan di pun apa? Aroma apa namanya? Kenari masih karena kan aromanya sama tajam-tajam begitu. Masih ada? Iya. Karena dari kenari segar tuh. Segar ya. Jadi beta bisa pastikan bahwa yang Halua Kenari Sula ini beda dari yang lain. Dan beta beranikan diri untuk sebutkan bahwa ini khas Sula. Alhamdulillah. Ya. Kemarin sudah promosikan ya warisan tak benda kah? Apa? Bukan ya? Festival kuliner ya. Mudah-mudahan jadi satu wadah promosi lagi. Bahwa di Sula bukan saja madu,
Iya. Bukan saja Sulamina. Iya, masih tapi ada Halua Kenari. D dan J ya. Oke. Apa yang Eci mau sampaikan tentang cemilan khas ini? Ya. Untuk basudara dong semua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Ya. Di Sula ini bukan hanya ada Sulamina, ya. bukan hanya ada madu ya, tapi di Sula ini ada satu tompe identitas ya, cemilan khas orang Sula yang letaknya di Desa Wailahu, namanya itu Halua Kenari. Ya, Halua Kenari yang sementara ini yang Abang Sorasa ini namanya Halua Kenari Dedanji. Jadi Halua Kenari ini adalah salah satu bentuk kalau menurut beta ya, menurut beta ini tong bagus. Karena ini juga ciri khas orang Sula. Dia juga bisa jadi bagian identitas dari orang Sula. Yang pertama, karena Halua Kenari Sula ini dia beda. Dia beda dengan Halua Kenari yang di tempat lain. Yang tadi Eci bilang tadi panjang lebar tadi pertama tadi itu. Terus? Selanjutnya mudah-mudahan Halua Kenari ini bisa banyak peminatnya ya. Karena yang pertama, tujuan dari beta punya inisiatif untuk kembangkan Halua Kenari ini, yang pertama beta lihat khususnya di beta pun kampung ya. Yang pertama banyak saudara, adik-adik dong lebih banyak keluar kampung untuk cari pekerjaan. Dengan adanya Halua Kenari Dedanji ini semisalnya banyak peminatnya, banyak yang sukai. Ya alhamdulillah di sini kan orang bisa membantu tompe saudara yang ada di kampung. Misalnya ketika banyak peminat ya, banyak yang suka, mungkin beta bisa cari anggota lagi tambahan. Dengan situ beta bisa membantu beta bisa membantu beta pembawa saudara yang ada di kampung, khususnya di Desa Wailau. Tadi beta lupa lagi. Usaha ini ada karyawan? Sementara ada di kakak dalam rumah saja. Iya, kebetulan kan ini baru ya, baru promo, baru buat dengan dia punya brand Halua Kenari Dedanji. Jadi sementara anggota yang tong biasa bikin itu orang dalam rumah saja. Jadi beta pun bapak atau beta pun ade, atau beta pun laki. Oh gitu saja. Iya. Jadi karena masih bisa mengkafir ini permintaan. Jadi sementara ini masih belum pakai tenaga dari saudara-saudara yang lain. Tapi ke depan beta yakin pasti. Insya Allah kalau memang ada dia punya brand yang sudah bisa dikenal dan mungkin kalau permintaannya sudah banyak pasti butuh tenaga tambahan. Seperti itu. Jadi selain Halua Kenari ini setahu Eci bisa bikin apa lagi? Kalau Kenari ini dia punya manfaat dan kegunaan banyak. Biasanya di tompe rumah itu Kenari itu selain buat Halua Kenari itu biasa buat sambal. Oh buat sambal kenari. Oh iya. Selain sambal kenari bisa juga dibuat untuk selai untuk roti. Selai? Iya, selai kenari. Selai kenari? Iya, selai kenari. Iya. Dia lebih enak ya, makanya semisalnya kalau saya juga punya niat ke situ ya. Kenapa saya bikin produk yang lain lagi? Insya Allah, makanya ini kan baru awal tuh. Jadi ini dari sini starting Halua dulu. Tapi sudah ada pemikiran ke depan nanti. Paling banyak sudah. Iya, karena selain yang Eci bilang tadi, Kenari ini kan orang tahu cuma bikin halua. Iya. Bikin halua koseng Kenari muda mantap kong taruh di kopi itu saja. Tapi memang ada bisa diolah lain lagi. Apa itu? Jadi Kenari ini selain torong buat DP, kalau bikin sambal enak ya. Sambal. Selain sambal bisa juga diolah menjadi selai untuk roti. Selai ada biasa sama selai kacang begitu ya? Selai kacang begitu bisa bikin jadi unti roti bakar begitu bisa. Selain itu kan Kenari kan yang orang produksi juga di rumah ini kan Kenari yang tua-tua juga atau yang kering, misalnya ada saudara dong yang minat
kenari tua-tua yang sudah dikeringkan yang tahan lama sampai bulan, berminggu-minggu tong juga ada di rumah. Itu apa gunanya, untuk apa tuh? Misalnya kan kalau ada saudara yang dong butuh kenari, biasanya kalau produksi kenari segala kan kalau orang bawa 1 hari 2 hari kan dia sudah busuk. Ya. Makanya orang produksi lagi kenari yang sudah tua, orang pilih memang kenari yang kualitasnya bagus. Kenari mentah. Kenari mentah yang sudah tua, yang kulitnya hitam, yang bagus kualitasnya. Orang produksi lagi, orang rendam sampai kulitnya itu hancur. Orang ambil bijinya, orang jemur sampai misalnya kalau bagus panas matahari itu sekitar 1 minggu itu sudah bisa tahan lama berbulan-bulan sampai bahkan tahun. Oh, jadi di DNJ juga siapkan bahan baku. Iya. Yang kenari mentah yang dikeringkan. Yang dikeringkan. Mungkin untuk saudara dong kalau mau perlu untuk bikin kue ya. Kue itu apa, kue angka apa ya. Terus ada topping itu kan. Terus ada bikin penganan-penganan lain. Bisa hubungi juga di DNJ ini juga. Oke, baik. Jadi sekarang sudah jelas bahwa mau butuh kenari dalam versi apapun, DNJ siap untuk siapkan. Ya. Oke, baik. Mau segar mau yang tua ada. Oh, gitu ya. Jadi tadi ke depan sudah ada pemikiran bahwa akan dibuat kenari dalam bentuk yang lain lagi. Iya, sudah ada. Dari seperti sambalnya. Kalau sambal itu bisa tahan berapa lama Kalau sambal tuh tergantung cara masaknya. Kalau dia betul-betul matang bisa tahan lama. Berapa lama bisa lama kalau seminggu? Seminggu bisa. Apa kalau kemasannya bagus tutup bisa rapat, wah aman ya. Iya. Terus sambal sama apa tadi? Selai. Kalau selai itu lama mungkin ya? Lama. Selai itu bisa lama. Itu nanti yang penting ditutup kemasannya bagus. Ini tergantung kemasan ya. Tergantung kemasan ya. Lama tidaknya ini tergantung kemasan ya. Iya. Terus ini sudah daftar di kesehatan belum? Apa? Iya. Kesehatan atau apa nih? Perindak atau apa? PTSP. Sudah. Kemarin saya di nomor belum ada. Iya, belum ada karena kemarin saya sudah datang ke PTSP, diarahkan kebetulan ketemu sama anggotanya. Ya saya diarahkan kebetulan kemarin itu jaringannya disulat kurang bagus. Kurang bagus. Makanya saya diarahkan untuk mendaftar bisa pribadi ya. Karena sekarang kan sudah canggih, bisa online ya. Jadi saya diarahkan di sana bagaimana prosedurnya. Jadi saya daftar. Jadi sudah terdaftar? Sudah. Kalau terdaftar bagusnya disimpan nomornya di sini. Supaya artinya label baru nanti kan nanti disiapkan nomornya supaya kesannya lebih bagus, artinya tertanggung jawab lah bahwa ini apply makanan kan? Iya, begitu. Izin, iya, kami akan orang akan usahakan. Terus apa tuh? MUI. Iya. Halal, label halal ya? Iya, label halal supaya dia bagus, label halal. Di sini bisa urus ya, yang MUI itu. Ya, jadi sementara ini kan saya sering tanya juga search di Google bagaimana prosedurnya. Ya, saya juga pelajari. Jadi sementara ini saya masih tanya-tanya bagaimana prosedurnya kalau untuk izin dari kesehatannya juga dari MUI. Izin halalnya juga ya. Saya sementara lagi proses. Oke. Jadi proses itu tetap jalan. Tapi kehigienisan dan rasa terus higienisnya ini tetap terjaga. Higienis. Saya yakin sangat higienis karena prosesnya betul tadi dengar tadi luar biasa. Jadi tetap terjaga. Iya. Karena abang dari dia punya prosesnya saja untuk cetakannya ini itu yang masih panas sekali. Iya, itu orang pegang saya tangan tuh rasa-rasa mau beku. Iya. Jadi untuk ukurannya, jadi dia pada saat masih panas itu taruh dia tempat. Makanya dia masih terjaga DP. Sterilannya. Iya, steril ya. 25.000. Ada yang lebih besar dari ini lagi tempatnya? Atau sementara memang orang yang satu dulu, ini saja? Satu ini dulu. Sekarang kalau macam orang pesan mau tempatnya lebih besar, bisa disediakan? Iya, bisa. Kemarin sebelum orang pakai kapi yang ini, saya pernah promo pakai yang toples besar. Besar. Itu yang isinya banyak, Itu harganya berapa?
250. 250. Itu isi berapa isi itu berapa buah? Sekitar 100 lebih. 100 lebih. Kalau ini isi berapa nih? 20 Abang. Ini 20. Tapi besar atau? Iya. Nah, bedanya dia sedikit besar DP isi. 20. Kalau pesan banyak pasti ada dapat diskon Kalau pesan banyak orang tetap kasih diskon. Iya. Sekarang kalau ada di Ternate atau di Ambon yang mau pesan untuk dijual di dompung toko atau apa bisa juga. Kalau ada orang siap. Siap untuk distribusi. Siap. Siap Siap. Oh iya. Baik. Karena kebetulan orang baru juga. Ya. Ini kan ada mau festival Tanyuwaka nih. Mungkin bisa dipromo di sana. Iya, bisa kerjasama dengan pemerintah Kecamatan Sanana. Kan Wailau kan mau Sanana kan? Bisa lewat bisa koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Iya. Bisa di masukkan dalam pameran yang Kecamatan Sanana pun bisa. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Ada yang lain? Yang lain itu sudah. Jadi silakan Eci sampaikan ke kamera bahwa kalau dong mau perlu ini di mana, bagaimana? Silakan. Untuk saudara dong semua yang minat Tahalua Kenari dan Ji, D dan Ji bisa hubungi kami lewat nomor HP kami itu 085255319322 atau bisa langsung inbox ke messenger kami lewat Facebook ya, atau juga bisa lewat WhatsApp. Nama Facebooknya apa? Nama Facebooknya Desianti Umasugi ya, nama Instagramnya juga Desianti Umasugi. Kalau nomor WhatsAppnya 085255319322 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Makasih Desi. Selamat malam. Syukur Ebeb. Moderator SWA